Dan bukti kasihmu sama Tuhan adalah ketika kamu bisa mengasihi orang lain yang mungkin gak berharga buat kamu. Orang-orang yang gak bisa ngasih kamu apa-apa, tapi kamu tetap sayang sama mereka. Satu hari saya punya kesempatan pergi ke Kalkuta. Di Kalkuta itu ada rumahnya Mother Teresa, di mana sekarang jadi tempat pelayanannya dia ya. Kami pelayanan di sana, tiba landing malam hari. Begitu naik taksi, saya lihat kanan kiri orang tidur di pinggir trotoar itu tiap 1 meter. 1 meter ada orang tidur, 1 meter ada orang tidur. Serius, ini saya gak bohong. Udah nih, kami masuk hotel. Bangun pagi, hotelnya sederhana banget. Kami keluar dari hotel, saya kaget. Sepanjang jalan ada orang lagi keramas sambil pegangin selang air. Ada orang pakai anduk sikat gigi. Sepanjang jalan orang mandi pagi. Jadi mereka benar-benar serius banget tidur di situ. Hidupnya di situ. Tenda biru, tenda orange dibangun di sepanjang jalan. Kalkuta miskin banget. Kotanya tua banget. Saya kaget loh. Kemudian kami jalan kaki, pergi ke rumahnya Mother Teresa. Saya ngelewatin anak kecil tidur di trotoar. Kemudian ada bayi perempuan kembar ditidurin di trotoar, ditutup pakai tudung saji. Anda tahu tudung saji yang dari nilon yang bisa dikempesin kayak payung nggak? Ditutup pakai tudung saji, anak kembar perempuan. Saya heran nih orang tuanya kemana? Saya shock loh. Masuk ke dalam rumah Mother Teresa. Begitu masuk pintu gerbangnya, di dalam tuh lantainya semen. Kuburannya langsung depan pintu. Di semen gitu. Kemudian ada kamarnya. Kamarnya kecil. Mungkin sekitar ukuran 3 kali 3 meter. Nggak sampai. Ranjangnya sederhana. Dari besi, kayu, busa. Ada meja. Ada lemari kecil. Udah segitu doang. Hidupnya sederhana sekali Mother Teresa. Waktu saya lihat kamarnya, saya pegang pintunya tuh lama-lama. Kita nggak bisa masuk, cuma kita bisa lihat dari luar. Saya pegang besi pintunya tuh lama-lama, saya genggam gini, saya nangis. Gua nggak ada apa-apanya sama orang ini. Saya nih nggak ada apa-apanya dibanding Mother Teresa. Dia orang hebat banget, sederhana banget. Dia hidup cuma buat Tuhan banget gitu. Terus saya masuk ke ruangan, di dekat setelah kuburannya itu ada satu ruangan ditempel surat-suratnya dia. Dia kan banyak nulis tuh. Ada salah satu tulisan dia yang paling menyentuh hati saya adalah ini. Dia bilang gini, Jesus for me is the leprosy that I cleanse. Yesus bagi saya adalah orang-orang kusta yang saya bersihkan. Jesus for me is the abandoned kids that I brought home. Yesus bagi saya adalah anak-anak terlantar yang saya bawa pulang. Jesus for me are the sick that I healed. Yesus bagi saya adalah orang-orang sakit yang saya rawat. Yesus bagi saya, dia bilang, adalah orang-orang yang dibuang dan saya bawa pulang. Masih banyak lagi tulisannya. Saya nangis baca surat itu. Seringkali kita lupa. Bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita bisa mengasihi sesama. Matius 25. Yesus berkata dalam penghakiman terakhir. Dia akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu merawat aku. Ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Ketika aku orang asing kamu menerima aku. Lalu mereka tanya, Tuhan, bila mana kami lihat engkau lapar dan kami kasih makan. Engkau haus kami kasih minum. Engkau telanjang kami kasih pakaian dan sebagainya. Dan Yesus jawab gini, Raja itu akan berkata, apa saja yang kamu lakukan bagi sesamamu yang paling hina itu, kamu lakukan buat aku. Ibadah adalah bicara tentang bagaimana kita memperlakukan sesama dalam hidup kita. Omong kosong, kalau Anda pikir Anda udah banyak nabur, Anda pelayanan, Anda udah kasih hidupmu buat Tuhan. Tapi kalau Anda jahat sama orang, Anda suka nunjuk-nunjuk orang dengan jari, Anda masih suka memfitnah, masih suka ribut sama orang, masih suka cari gara-gara sama orang, ngutang gak bayar, jahatin orang, ngomong
bohongin orang, jatoin orang. Nipu orang. Saya kasih tahu. Bukti kasihmu sama Tuhan adalah bagaimana kamu bisa ngampuni orang lain yang bersalah sama kamu. Seperti dia mengampuni kamu. Dan bukti kasihmu sama Tuhan adalah ketika kamu bisa mengasihi orang lain yang mungkin gak berharga buat kamu. Orang-orang yang gak bisa ngasih kamu apa-apa. Tapi kamu tetap sayang sama mereka. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth di Gereja Impact Community Indonesia.